ya. Menjual di 60 detik. Pertama. Hai Ibu Dian. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak Alvin. Nanti teman saya yang akan berbincang malam hari ini. Apakah suara saya terdengar dengan baik Bapak dan Ibu? Tolong saya diberikan tanda. Oh, suara saya nggak kedengaran. Halo? Suara saya apakah kedengaran ini Pak Alvin? Sebentar, saya naikkan dulu volumenya. Halo? Apakah suara saya terdengar dengan baik? Oke, baik. Terima kasih Bu Yuni. Tadi Pak Alvin bilang suara nggak kedengaran. Pak Alvin sudah oke ya suaranya ya? Oke, baik. Ya, terima kasih untuk Bapak dan Ibu CTMers yang sudah bergabung. Dan sebentar lagi kita akan menunggu teman-teman kita, sahabat TML untuk boleh bergabung dalam acara Saturday with TML malam hari ini di IG Live kita. Ya, kita sembari juga Bapak dan Ibu boleh dibantu menghayo-hayo supaya para sahabat juga ingat hari ini ada satu topik yang menarik dengan narasumber yang luar biasa, yang kece, super keren juga ya, yang akan bersama-sama berbincang dengan saya malam hari ini. Ya, kita berikan kesempatan dulu untuk teman-teman sahabat yang ingin bergabung. Nanti kita akan memulai rangkaian acara kita malam hari ini di lewat 5 menit. Izin ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita doakan teman-teman kita, sahabat TML, yuk mari bergabung bersama dengan kita, karena hari ini saya aja penasaran ketika mendapatkan topik yang diberikan oleh siapa nanti narasumbernya. Jadi nanti misteri guestnya siapa ya? Ayo siapa gitu ya? Udah ketahuan juga ya siapa di teaser yang sudah diberikan ya, disampaikan kepada Bapak dan Ibu dan sahabat TML. Baik, sudah tepat harusnya di pukul 7, di jam saya sih udah pukul 7 lewat 4 menit begitu ya. Baik Bapak dan Ibu, saya akan menyapa seperti biasa, khas sapaan kita harus membangkitkan state kita dari awal pembicaraan malam hari ini. Saya akan menyapa dengan sapaan good morning, sahabat TML di seluruh Indonesia Raya, Nusantara Indonesia ya. Selamat malam dan didoakan semua sehat, semua tetap segar, semua tetap kuat, semua tetap pokoknya oke lah dalam situasi dan kondisi yang sekarang pandemi masih ada. Tetapi kita tetap optimis, Indonesia akan lebih baik. Baik, selamat kembali bertemu ya, salam kembali bertemu bersama dengan saya dalam acara kita yang super keren, super kece dan juga super fantastis, yaitu Saturday with TML Community ya. Dengan topik obrolan yang menarik seperti yang sudah saya pin di IG Live kita, menjual di 60 detik pertama. 60 detik itu berarti hitungannya cuma sejeting jari ya, 1 menit. Nah, saya tadi sudah menyatakan bahwa saya Elis Manalu sebagai tuan rumah mewakili seluruh pengurus TML Community menyambut dengan gembira, dengan bahagia semua sahabat TML yang sudah bergabung. Dan ayo sahabat-sahabat TML yang saudaranya, koleganya, keluarganya diajak untuk kita boleh berbincang malam hari ini, karena sekali lagi topik kita sangat kece banget gitu ya, mengundang secara penasaran, yaitu bagaimana nanti menjual di 60 detik pertama. Wow, saya juga kepengen banget tuh gimana caranya tuh. Baik, alright ya. Malam ini tentu saya tidak akan hadir sendirian, dan saya sudah mengundang juga tamu yang super kece juga. Ya, biasanya kalau di TML itu beliau ini ya termasuk salah satu host juga yang memandu acara ini. Tetapi kali ini saya culik beliau untuk menjadi narasumber saya malam hari ini. Nah, beliau siapakah beliau? Baik, saya akan membacakan sedikit tentang beliau. Ya, beliau ini, misteri guest kita ini adalah berpengalaman 10 tahun di sales and marketing, secara khusus di industri properti. Saat ini sebagai Agent Relation Department Head di Australian
Indonesia. Dan kemudian beliau juga termasuk salah satu Certified Theocentric Motivators kita. Siapakah dia? Baik, saya akan mengundang, izin ya Bapak dan Ibu, saya undang dulu nih. Iya, siapakah dia? Alright, saya sudah mengundang. Baik, inilah dia. Apakah Pak Alvin sudah bersama-sama dengan saya? Undangannya sudah diterima? Atau belum, Pak Alvin? Nah, ini dia Pak Alvin Kurniawan. Saya send dulu sekali lagi dengan harapan koneksinya oke. Halo Pak Alvin. Apakah sama-sama dengan saya, Bapak? Bro? Halo? Oh, belum. Oke, alright. Saya ini lagi. Nah, Oke. brother. Good morning. Saya tadi sudah menyatakan sok-sok misteri guest gitu deh. Saya bilang ya, siapakah tamu malam hari ini ya. Ternyata kan biasanya kan Pak Alvin itu menjadi salah satu host ya di acara ini. Kali ini saya ciut menjadi narasumber tamu hari ini. Karena kenapa? Dengan pengalaman yang sudah Pak Alvin punya, ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, berpengalaman 10 tahun sebagai sales and marketing, secara khusus di industri properti, saat ini juga sebagai agent relation department head di Astraland Indonesia. Nah, tentu sayang sekali. Yes. Menjual di 60 detik pertama. Artinya cuma sejentik jari loh itu loh. Gitu ya. Nah, inilah dia Pak Alvin Kurniawan, SEMM CTM Certified Theocentric Motivator. Pak Alvin, apa kabar hari ini? Boleh Pak diupdate dulu, disapa dulu. Kabar baik. Gabung. Silakan Pak. Yes. Good morning ya, semangat pagi dan juga selamat malam nih buat semua audiensnya TML dan juga mungkin rekan-rekan yang kenal dengan saya juga dari IG Live saya. Oke, happy banget nih ya Bu Elis, thank you buat kesempatannya boleh ngisi di kali ini, dan kayaknya udah ada beberapa teman yang hadir ya. Dan ada siapa nih? Oh, ada Bu Yuni ya. Iya, Pak Joseph, Bu Dian. Oke, ada juga tadi salah satu agent properti juga nih kelihatannya. Iya, Pak Erwin. Oh gitu. Halo Bapak, salam kenal, selamat bergabung di Saturday with TML dengan narasumber yang super keren ini ya, Pak Alvin Kurniawan. Gitu ya. Baik. Yes. Saya rasanya kalau saya panggil Pak terlalu ini Pak, jadi saya panggil Bro aja ya. Jadi seperti sebutan kita biasa, brother. Boleh. Ya Bro. Iya, kita Bro and Sis aja ya. Oke, Bro and Sis. Gitu ya. TML kan kita panggil Bro and Sis ya. Ya Bro, topik malam hari ini kan kita, saya sudah sampaikan tadi, termasuk salah satu kategori topik yang super keren menurut saya, dan tentu menurut banyak orang di luar sana, dan siapapun mereka, khususnya para teman-teman sales yang tengah berjuang untuk achieve target gitu ya, yang diberikan oleh perusahaan. Nah, ketika mereka mendengarkan menjual di 60 detik pertama, begitu, mengandung penasaran. Lu itu cuma hitungan 60 detik itu artinya kan cuma 1 menit Pak Alvin. Bagaimana bisa? Nah itu Pak Alvin, saya juga penasaran loh. Bagaimana bisa ya? Monggo Pak Alvin. Ya, bagaimana bisa? Mungkin kayak dilakukan? Silakan Pak Alvin. Mungkin, yes, mungkin banget ya. Dan itu harus bisa dilakukan gitu sebagai seorang sales ya. Siapapun kita di peran kehidupan kita pun menurut saya ya kita juga kan punya pengaruh ya, kita pun seorang sales, tapi buat Anda yang memang berprofesi sebagai seorang sales gitu ya, harus menguasai ini. Kenapa ini bisa ya? Gini, pada dasarnya kita harus membedakan apa itu menjual sama closing. Nah itu dulu. Jadi kalau kita bilang bisa nggak closing dalam 60 detik? Itu mungkin pertanyaan lain tuh, Elis. Ya, jadi itu bisa jadi susah gitu ya. Saya to the point aja, kalau kita bisa nggak closing dalam 60 detik? Mungkin susah, tetapi bisa nggak menjual? Bisa nggak melakukan selling dalam 60 detik? Yes, bisa banget. Bisa banget ya. Dan kita harus lakukan di 60 detik pertama. Kenapa? Soalnya ya itulah titik di mana pintu masuknya gitu untuk kita masuk bisa ke
klik, ke pendekatan, ke obrolan yang nyambung, sampai ke handling objection-nya, sampai terakhir closing tekniknya, itu semua kan rentetan-rentetan setelah 60 detik pertama. Bayangkan kalau 60 detik pertama itu kita nggak lewati dengan sukses, itu nggak akan ada menit-menit berikutnya tuh. Menentukan langkah selanjutnya berarti ya Pak Alvin ya? Yes, betul, betul. Nah, jadi ini kita bisa bahas seri nih. Ini ibaratnya lah teknik sales yang paling pertama ketika kita berhubungan sama seorang prospek ya di topik yang kita bahas ini gitu. Karena kalau kita menang di 1 menit ini, maka akan ada 1 jam berikutnya bersama si prospek. Tapi kalau kita nggak menang dalam 1 menit pertama, ya udah selesai sampai di situ pertemuan kita sama sang prospek gitu kan. Oh, oke. Wow. Jadi tadi kan saya menarik sekali. Jadi kalau menjual di 60 detik pertama itu memungkinkan, tetapi kalau closing step berikutnya dari yang menentukan kita di menit di 60 detik pertama itu, begitu ya Pak ya? Oke. Iya. Dan itulah yang kita sebut sebenarnya. Dan itu yang kita sebut sebagai elevator pitch sebetulnya, ya elevator pitch dan apa yang kita jual sebenarnya adalah langkah berikutnya. Jadi kita harus bisa dalam 60 detik itu gimana jualan? Kita bisa jualan barang kita nggak bisa 100% atau maksimal, tetapi kita bisa menjual next step-nya, which is next meeting-nya, next appointment atau next call gitu ya ke prospek kita. Jadi itu yang kita jual sebenarnya di dalam elevator pitch ini. Nah, tadi pertanyaan dari Sis Elis ya, elevator pitch itu apa gitu. Jadi basically saya mulai dengan sebuah cerita, boleh ya? Boleh, silakan. Untuk menjelaskan elevator pitch. Oke. Kita ngomong elevator pitch bicara artinya lift ya. Elevator itu kan lift ya. Jadi ada cerita bahwa ada seorang sales yang sedang berada dalam satu gedung dan dia kemudian ngantri di liftnya. Ya, ketika dia di depan lift, nggak sengaja dia melihat di sebelah dia ada orang yang ngantri lift yang sama. Ternyata dia kenalin ini orang. Oh, ini orang CEO PT X nih. Dan dia nggak sengaja gitu ya, dan berpapasan begitu di depan lift, tetapi sayangnya tentu sang CEO tidak mengenal sales ini, gitu ya. Mungkin CEO terkenal gitu ya, mungkin ada di media dan di mana, sehingga si sales ini tahu, oh ini wajah CEO PT X nih, gitu kan. Nah, singkat cerita mereka masuk ke dalam lift, ya. Mereka masuk ke dalam lift, kira-kira kita tahu dong seorang CEO punya daya beli nih, ya, terhadap barang yang kita jual. Apa yang akan kita katakan kepada sang CEO maksimal 60 detik gitu, dalam situasi yang seperti itu di dalam lift? Apakah kita berhasil bisa menuju ke pertemuan berikutnya dengan dia atau sampai di situ saja? Nah, ini mungkin buat teman-teman nih, audiensnya TML Community gitu ya, bisa coba memflashback sedikit ya, membayangkan kalau kita ada di situasi kayak gitu tuh, kita bisa ngomong apa ke prospek kita. Nah, itulah definisi sebenarnya elevator pitch. Jadi apa yang kita ngomong kalau situasinya seperti itu, kita punya waktu yang singkat, ketemu orang di dalam lift yang kita tahu orang ini punya daya beli. Gitu. So, jadi 3 definisi elevator pitch adalah: 1, maksimal 60 detik, 30 sampai 60 detik. Kedua, elevator pitch harus bisa menjelaskan summary tentang kita dan produk kita. Yang ketiga, harus berbicara sangat kuat tentang why. Nah, saya mensingkatnya dalam 3 poin ini. Jadi 1, harus 30 sampai 60 detik saja. Yang kedua, kontennya apa? Bicara soal diri kita maupun produk yang kita jual. Yang ketiga, harus strong sekali berbicara soal why. Soal kenapa produk lo, kurang lebih gitu. Baik, menarik sekali tentunya brother ya. Tapi kan dengan satu itu tentu bagaimana cara membuat elevator pitch itu supaya benar-benar bisa seperti yang brother sampaikan tadi, Bro Alvin sampaikan tadi, bahwa itu harus 30 sampai 60 detik itu menentukan. Terus kedua, harus juga bisa mensummary produknya. Kan ada yang memang
harus berarti itu singkat sekali tentu ya, dalam 60 detik di summary produk itu supaya yang akan mendengarkan presentasi kita itu bisa juga mengerti tentang produk kita dalam waktu yang singkat. Dan kemudian bagaimana juga untuk memaparkan why-nya itu supaya strong banget gitu loh, brother. Silakan, brother. Oke. Ya, jadi kalau bicara why, saya membelah lagi menjadi 3 why. Ya, 3 why. Ya, yang pertama, why you, kenapa Anda, itu harus ada. Yang kedua, why this, bicara kenapa harus produk dan jasa yang kita jual, atau this ini bisa berarti kenapa harus perusahaan kita, bisa jadi 2 ya, bisa jadi perusahaannya maupun produknya. Dan yang ketiga harus punya why now, jadi ada 3 why you, why this, and why now, gitu. 3 why ini harus terjawab. Ya, kebanyakan kalau saya ngobrol sama sales ya, biasanya tuh mereka itu langsung mungkin hanya berkenalan saja, Pak, saya Alvin gitu, saya menjual produk kitchen set yang terbaik di kelasnya kami, Pak, dan ini ada kartu nama saya, kalau Bapak punya kebutuhan boleh silahkan kontak saya, that's it, gitu. Paling mentok kadang-kadang kalau saya lagi bikin seminar gitu ya, lagi ngobrol dengan sales misalnya, itu mereka ngomongnya setidaknya itulah gitu. Ya, kadang-kadang ada juga yang nggak bawa kartu nama gitu ya, nah itu lebih parah lagi. Nah, jadi singkatnya mereka sampai ngomong. Nah, pertanyaan saya, kira-kira kalau kita ngomong kayak gitu, kita siapa, produk kita apa, dan kemudian kita kasih kartu nama, kira-kira menjelaskan 3 why ini nggak? Kalau tidak menjelaskan 3 why ini, itu kartu nama selesai, masuk di kantong, masuk di laci, dan mungkin nggak akan pernah dibuka lagi. Gitu ya? Nah, yes, dilupakan gitu. Nah, jadi at the end of our presentation ya, dalam 60 detik pertama itu, kita harus pada akhirnya di kepala prospek dia harus ngomong, wow, tell me more gitu kan, wow, kasih tahu lagi, saya pengen tahu lagi ada apa tentang produkmu, ada apa tentang kamu, ya. Yang menjadi masalah biasanya ketika perkenalan 60 detik pertama dengan seorang sales, di kepala prospek yang ada adalah, so what? Nah, itu yang bahaya. Ya, bayangin kalau kita coba, Pak, saya Alvin, ini saya punya kami membuat produk kitchen set misalnya yang terbaik di kelas kami, ini kartu nama saya, dan sometimes, so what? So what? Nggak tahu apa-apa lagi gitu kan? Iya. Nah, iya. Iya, betul. Begitu. Bagaimana sih Pak brother itu untuk membuat elevator speech itu ya? Maksudnya itu sesuatu yang penting, penting gitu ya. Seperti apa membuatnya supaya betul-betul nih sahabat GML juga dapat menangkap, oh membuatnya itu harus seperti ini loh gitu loh. Yang bisa membantu mereka. Silakan brother. Pertama tadi saya belah dari 3 why tadi. Saya berangkat dari why you dulu. Kita harus bicara, saya Alvin. Ada apa dengan Alvin? Kita harus challenge diri kita. Itu harus kita jelasin. Ya, apa bedanya Alvin dengan Alfon yang lain yang menjual produk yang sama mungkin misalnya begitu ya. Itu harus bisa kita jelaskan secara singkat saja, asal ada informasi yang mengena siapa kita, kenapa kita berbeda dengan yang lain, ya, dan apa yang kita lakukan. Ya, misalnya saya di properti, saya berada di grup Astra Property. Ya, kami misalnya saya bisa praktis ngomong, saya Alvin, saya berpengalaman 10 tahun di industri marketing properti, ya, itu sudah bicara kenapa saya. Ya, karena mungkin nggak semua orang sudah punya pengalaman segitu lama misalnya. Dan saya bisa ngomong why this kemudian. Ya, why this itu misalnya bicara soal produk kita maupun company kita. Nah, why this ini ngomong apa misalnya? Rinciannya ya, idenya kita bisa jelaskan apa dalam why this. Pertama saya bilang bisa menjelaskan perusahaan kita. Kalau saya bilang saya dari Astra Property, saya bisa tambahkan kalimat misalnya, Bapak tahu kan, Astra Group itu termasuk grup yang terbesar yang ada di Indonesia. Misalnya begitu. Ya, kita nggak punya waktu banyak, tetapi satu statement kuat yang bisa menjelaskan why this, itu sudah mengena tuh, sudah memberikan satu nilai plus lagi di kepala prospek kita. Ya, atau mungkin saya bisa ngomong dengan satu fakta dan satu masalah.
ya, satu fakta dan masalah. Nah, ini juga ide yang menarik nih, soal fakta dan masalah, bisa menjelaskan why this. Kadang-kadang orang nggak merasa perlu sesuatu sampai dia kepentok dan tahu akhirnya ternyata dia punya masalah gitu ya. Nah, jadi kita kenapa nggak kita pentokin aja orang itu supaya dia tahu masalahnya. Misalnya begini, kalau saya di industri properti dan saya saat ini belakangan ini di tahun pandemi banyak sekali terus terang developer yang kemudian mengajukan pilot, mengajukan PKPU, penundaan pembayaran hutang piutang, bahkan ada juga ya akhirnya ya sudah customer yang dirugikan, gagal bangun, bahkan ada ya kalau yang masih agak mendingan ya sekedar telat saja lah, sekedar telat handover, telat bangun begitu. Dan itu bisa saya ceritakan dalam pertemuan dengan prospek. Saya bilang, Pak, banyak sekali saat ini Pak proyek-proyek properti yang dijual itu ya ada yang bagus, ada yang tidak, ada yang ya gagal telat bangun, bahkan ada juga Pak yang gagal bangun Pak. Untuk itu sih gitu ya. Oke, Agak terputus ya Bu Elis ya. Alvin ya yang nge-freeze ya? Saya tadi nge-freeze ya? Kayaknya Bu Elis ya. Oh, oke. Silakan, brother ya. Iya. Oke, ya. Jadi saya lanjutkan sedikit tadi bahwa ya kita harus menceritakan masalah, fakta dan masalah apa. Kita bisa tampilkan dengan data gitu kan. Nah, ketika kita tampilkan data, problem di industri atau problem di customer pada umumnya itu apa, dan kita bisa sampaikan kita punya solusinya. Gitu. Jadi saya tinggal bilang bahwa industri properti saat ini banyak proyek yang bla 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 bla, tetapi ya saya bisa bantu Bapak menemukan proyek yang tepat. Gitu. Dan itu ada di proyek kami. Nah, jadi statement-statement seperti itu akan membuat satu penjelasan why this. Nah, yang ketiga soal why now. Ya, why now? Oke. Why now ini harus bicara soal ya keterbatasan nih, barang langka atau mungkin waktunya terbatas. Biasanya kalau sales sih udah jago ngomong why now. Tetapi mereka biasanya nggak ungkapkan why now di 60 detik pertama. Itu aja. Biasanya sales paling jago loh, Pak, barangnya tinggal sedikit. Pak, ini promonya cuma sampai akhir bulan gitu kan. Biasanya sales udah paling jago nge-push customer. Tetapi mereka biasanya tidak pakai itu di 60 detik pertama. Ya, jurus itu tetap bisa kita pakai gitu. Harus ada satu statement, satu ide yang kita coba pikirin. Kira-kira ada nggak ya satu hal yang bisa memancing customer kita untuk why now-nya supaya dapat nih. Misalnya, Pak, kebetulan di bulan ini saya ada satu produk yang mau launching, Pak. Harga perdana ini masih bagus kesempatannya. Misalnya begitu, ya. Nah, ataupun apapun lah idenya, ya. Kita punya cara bayar yang spesial di bulan ini. Cari satu ide yang bisa kita ngomongin why now. Sehingga pada akhirnya kita harus menjual tadi apa? Menjual tahap berikutnya, appointment berikutnya, meeting berikutnya. At the end, setelah bicara why you, why this, why now, kita baru bisa jualan. Oke, Pak, setelah setelah kita ngobrol singkat ini, Pak, mungkin nggak kita bisa lanjut lagi, Pak, ngobrol 20 menit aja. Saya bisa main ke kantor Bapak. Gitu. Nah, kalau kita udah strong, udah menang why you, why this, why now, dan at the end dia ngomong dalam hati dan pikirannya, wow, tell me more, saya yakin dia langsung, yes, oke. Kamu ketemu saya jam sekian, kita ngobrol lah setengah jam. Nah, misalnya begitu. Wow. Nah, jadi itu yang bisa kita lakukan dalam 60 detik pertama. Oke, brother, menarik sekali ya tentunya ya. Maksudnya setelah dijelaskan seperti ini, kalau di awal kan tadi saya pikir menjual dalam 60 detik. Ya memang, jadi berarti saya jadi dibenarkan nih rasa berpikirnya. Menjual dengan closing tentu berbeda gitu ya. Jadi penasarannya orang, ya bagaimana saya melakukan, dan ternyata ada step-step yang harus dilakukan yang seperti yang sudah Brother Alvin tadi sudah sampaikan, yaitu tentang betapa pentingnya elevator pitch itu dimiliki dan diketahui, dan bahkan tadi sudah diberikan tips and tricks seperti apa sih menuliskan dan menentukannya begitu. Tetapi kan Brother ya, yang ada selama ini ya
kan dengan maksudnya kadang-kadang kalau apakah ini juga untuk elevator speech ini apakah ada memang kaitannya dengan pengalaman seorang sales atau apapun itu ya yang memang bekerja di industri dalam hal penjualan atau memang ingin melakukan kan ada yang sekarang nih pemula nih waduh saya bagaimana ya kalau Brother Arvin 10 tahun nih sudah pengalaman saya kan belum. Nah ini pesannya untuk pemula nih untuk mereka berani menyatakan berani melakukan seperti itu apa yang ingin Brother Alvin sampaikan silakan. Oke, kalau untuk memulai tentunya ya harus dengan ngedraft dulu. Kita harus tulis elevator pitch kita apa, gitu. Kalau kita tidak pernah menulis, kita ngedengar mungkin pelajaran hari ini gitu ya, yang udah saya sharingin, dan kemudian kita tidak pernah ambil kertas atau ambil handphone kita untuk mulai menulis, selesai, tidak akan pernah terjadi, gitu. Jadi harus ditulis, diketik, ya, dan kemudian dilatih, gitu. Jadi kalau kita nggak pernah berlatih, sekali lagi juga nanti sekedar ditulis saja dan disimpan, ya sudah. nggak akan jadi fasih ya. Karena 60 detik itu bukan waktu yang bisa kita ulang 2 kali ya. Waktu yang sangat singkat dan harus tepat gitu, harus efektif sedemikian rupa. Nah, jadi harus ada latihannya. Nah, kita harus punya 1, 2, 3, kalau misalnya kita mungkin punya beberapa produk ya, bisa juga ya, tapi setidaknya kita harus punya 1 elevator pitch, ya, yang kita latih, kita hafalkan, sehingga anytime kita juga keluar rumah itu dengan membawa 1, misalnya setidaknya bawa kartu nama, ya, tentu tidak harus bawa brosur sekarang ya, karena bisa dikirim via WhatsApp atau apa, ya, setidaknya kita bisa membawa kartu nama, saya pikir itu sudah paling minimal sih, ya, yang harus dipunyai. Dan mungkin ini saya boleh kasih tips ya buat beberapa hal yang harus dihindarin ya. Ya, silakan. Ketika mempersiapkan ini. Oke. Ketika melakukan ini, benar-benar sekali, brother. Silakan. Oke. Nah, jadi kalau kita lagi mencoba membuat ini, mungkin seringkali ada beberapa kejadian kesalahannya adalah ya kita akibatnya mungkin karena gugup, kita ngomong kecepatan, ya, itu yang terjadi. Maka sekali lagi perlu latihan. Ada juga yang berusaha membuat interest dengan cara yang salah, ya, ada yang dengan cara mungkin pakai istilah yang cukup tinggi, yang sulit dimengerti. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa tebak nih lawan bicara kita ya, pada di level apa, sehingga kita sebaiknya menggunakan istilah-istilah yang memang lebih mudah dan sederhana, yang lebih umum gitu ya. Jadi kita bisa kepake di orang manapun gitu, ya. Oke, dan yang ketiga, kadang-kadang tuh orang ketika ngomong kayak gini, ya nggak fokus ya, nggak fokus. Jadi akibatnya mungkin dia terbata-bata lah, akibatnya mungkin dia berhenti ngomong gitu ya, dan ya itu semua terjadi karena tidak latihan, sekali lagi. Ya, ada juga yang mungkin karena latihan dia ngomong sampai kayak robot, ya. Nah ini juga jadi aneh, ya. Kayak kasih rekaman ya diulang. Ya udah. Iya, saking gugupnya ya, dan mungkin memang dia latihan, tetapi at the end jadi nggak natural. Karena mungkin kelihatan sekali seperti hafalan, begitu ya, udah nggak ada nyawanya lagi gitu, udah seperti mesin gitu. Ya, dan yang tadi saya sempat bilang juga tidak membawa kartu nama. Ya, itu satu hal yang sangat sayang sekali kalau kita ketemu momen yang berharga tapi nggak bawa kartu nama. Dan yang paling parah dari semua kesalahan-kesalahan yang ada adalah yang ini, yaitu nggak ngomong apa-apa. Ya. Saking bingung. Kadang-kadang bener loh, brother. Kita ketemu orang yang kita tahu ini kansnya saya nih untuk menyampaikan sesuatu. Nah itu yang tadi saya bilang, mungkin apa yang harus dilakukan ketika seperti itu gitu loh. Ya sebenarnya kan kita pengen melakukan, pengen menyatakan, tetapi saking gugupnya, saking ininya, apakah ada tips dari Brother Alvi sendiri atau berdasarkan pengalaman untuk bisa melakukan harus do something apa gitu loh, supaya itu ya jangan sampai tidak melakukan apa-apa itu gitu loh, brother. Oke. Kalau misalnya kita katakanlah udah punya elevator pitch, artinya sudah mulai menulis, sudah mulai berlatih, coba aja lakukan elevator pitch mungkin dengan orang yang udah lebih familiar dengan kita.
mungkin bisa jadi tempat untuk berlatih di situ ya. Jadi kita praktekin elevator pitch ke orang yang mungkin sudah kita kenal, atau mungkin ke klien yang sudah kita kenal, atau mungkin ke customer yang mungkin memang udah lebih dalam kondisi yang bukan benar-benar kayak berpapasan seperti situasi tadi yang ya intinya mungkin customer yang udah datang ke kantor kita gitu ya, misalnya begitu, sudah ketemu dia datang ke kantor kita, atau mungkin customer yang sudah mengunjungi website kita, customer yang sudah mengunjungi channel Instagram kita misalnya, dan kita hubungin balik kan. Nah, mungkin itu akan lebih mudah karena situasinya customer sudah lebih siap untuk mendengar informasi tentang produk kita, begitu ya. Nah, mungkin itu bisa jadi tempat untuk latihan dulu tuh, Sis. Ya, itu jadi tempat latihan dulu. Nanti kalau kita sudah cukup fasih melakukan elevator pitch, kita bisa coba ke orang yang belum kita kenal. Gitu ya. Tapi memang memang harus selalu siap sih ya, maksudnya ya hidup itu kan memang penuh dengan latihan ya, kadang-kadang begitu Pak Alvin. Jadi ketika kita memang ketemu dengan seorang, ini kesempatan saya loh, jadi kadang-kadang karena rasa ketakutan, atau mungkin apakah mereka itu merasa tidak ada dipengaruhi ketidakpercayaan diri, apakah ada bisa jadi barangkali ya. Tetapi ya itu tadi ya, sudah diberikan tipsnya seperti itu ya, seperti apa yang harus dilakukan begitu. Jadi memang ini siap, tidak siap, baik tidak baik, ya semua kita harus siap. Namanya kesempatan kan kita tidak bisa atur gitu kira-kira ya Pak Alvin ya. Yes, betul. Kita mau nggak mau harus siap, harus latihan lah. Latihan. Jadi ini bisa karena biasa itu kira-kira kata yang cocok itu. Oke, brother, ini kita biasa di pertengahan sesi seperti ini kita sapa-sapa dulu nih sahabat TML yang sudah bergabung. Boleh. Nah, kami juga mau menyampaikan kepada para sahabat TML yang ingin menyampaikan sesuatu yang terkait dengan tema kita malam hari ini, ataupun punya pengalaman apa atau pertanyaan apa, opini apa yang terkait dengan dunia penjualan, dunia dengan sales, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan tema kita menjual dalam 60 detik pertama, apakah ada pengalamannya, boleh di-share. Atau kalau ada pertanyaan, mumpung saya menghadirkan expertnya nih, saya bisa nanti dijawab juga. Hal-hal apa yang membuat sahabat TML mungkin menemukan kesulitan-kesulitan, atau mau tips seperti apa lagi, silakan disampaikan di chat box yang sudah ada. Nanti kami akan bacakan, dan kemudian nanti Pak Alvin atau Brother Alvin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat TML yang sudah bergabung malam hari ini. Nah, kemudian izin saya menyampaikan juga bahwa TML Community ini hadir untuk menolong individu menemukan tujuan hidup atau purpose-nya dan potensi terbaiknya atau potensi yang ada dalam dirinya, sehingga berkarya dengan penuh gairah atau passion, kemudian dilatih menjadi pemimpin terbaik di bidang masing-masing untuk menghasilkan buah termanis hingga 10 kali lebih baik demi kesejahteraan banyak orang, atau better life for all. Kenapa saya menyampaikan ini, brother? Karena saya ingin mengajak seluruh sahabat TML, ya terima kasih buat sahabat TML yang sudah mengambil bagian, bergabung di dalam komunitas kita yang luar biasa ini. Jadi saya ingin mengajak dengan tujuan kehadiran TML yang tadi, menolong kita untuk menemukan tujuan hidup, potensi terbaik, bekerja dengan passion, kemudian dilatih menjadi pemimpin, akhirnya nanti kita bisa memberikan pengaruh dan untuk kehidupan banyak orang, kemaslahatan umat yang banyak begitu. Yes. Nah, gimana caranya? Tentu begitu ya. Jadi karena orang selalu bertanya tuh, brother, kalau saya bergabung so what? Seperti yang tadi nih, saya mau mengikat elevator pitch saya nih, ya kan? Jadi kenapa saya mengajak gitu ya? TML Community ini adalah komunitas, sebuah komunitas untuk para simpatisan, pendukung, anggota, pelatih, pengajar, pengurus, pembina, pendiri Theocentric Motivation and Leadership atau TML. Jadi semua bisa bergabung dari profesi apapun, ingin bergabung di sini, ingin meningkatkan networking, pengetahuan tentang berbagai macam hal, bertumbuh bersama, belajar bersama, boleh silakan bergabung di TML Community, dan kita berdua ini adalah pengurusnya juga gitu ya, brother ya. Jadi caranya adalah silakan kirimkan WhatsApp gitu ya, WhatsApp ke 0813
0813 maaf 0813 983 98127. Sekali lagi 0813 983 98127. Nah, dan nanti kalau ditanyakan, saya udah tahu simpatisan, saya tenang nih, saya cinta nih tentang pembelajaran dari TML ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, nanti kita akan ada nih kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan bersama sesuai dengan yang tadi kita bilang, untuk pertumbuhan bersama, untuk meningkatkan networking kita, memperluas networking kita, dan kemudian nanti kita berbagi ilmu bersama-sama di komunitas ini. Jadi, sahabat-sahabat TML yang sudah bergabung atau koleganya yang sudah bergabung, terima kasih. Yang ingin bergabung, ajak para kolega untuk tetap bergabung, untuk kita boleh semakin bertumbuh untuk Indonesia yang lebih baik. Seperti itu kira-kira. Yes. Ini kira-kira udah cocok menjadi elevator pitch belum sih Pak Brother Alvin? Seperti yang saya sampaikan ini. Udah dong. Boleh dikomentar. Udah ya. Jadi udah why now sudah dapat semua itu ya, yang why tadi ya. Yes, Alright. yes. Baik, kita sapa dulu ya. Sebelum ini karena tema dan topik ini begitu luar biasa, sangat meaningful, sangat boleh juga powerful ya buat para kita siapapun. Karena setiap kita itu kan adalah sales gitu ya. Jadi kita tahan dulu beberapa hal ini, tapi kita sapa. Kalau di awal tadi kan Brother Alvin sudah menyapa-nyapa nih. Ada baiknya kita sapa kembali para sahabat-sahabat yang sudah bergabung. Kami ingin menyapa, kalau tadi kan Bu Yuni sudah disapa oleh Brother Alvin, kemudian ada juga Pak Erwin tadi ya, Pak Alvin ya, dari sahabatnya Pak Alvin. Hai, salam kenal Bapak. Kemudian ada Pak Teddy. Halo, salam kenal Pak Teddy. Kemudian ada Pak Joseph dan juga ada buku keripik. Iya benar ya? Iya, ya mungkin ini komunitas atau mungkin sebuah startup untuk penjual begitu. Ya ini cocok nih kalau untuk gabung supaya bisa bikin elevator speed-nya gitu ya. Kemudian sudah hadir juga Pak Eloy Jaluhu. Halo, selamat malam Bapak. Terima kasih sudah. Selamat malam Pak Eloy. Master teacher kita sudah bergabung bersama kita, menyemangati kita nih ceritanya Pak Alvin. Yes, mantap nih. Kemudian ada lagi juga Pak Toto. Hai Pak Toto. Kemudian ada Pak Anyan seperti biasa yang selalu setia terus ikut di IG Live kita. Thank you Bapak. Ada Pak Jaya. Kemudian ada Brother Ruli dan ada Brother Ruli juga. Hai, selamat malam. Ada juga Pak Budi, Pak Alvin, barangkali ada teman-teman yang ingin disapa, Bapak yang Pak Brother Alvin yang langsung teman-teman yang gabung. Ini ada Mbak Santi nih. Wah, ini rekan kerja saya di kantor yang lama nih. Selamat malam. Iya, ini rupanya ada agent property juga nih ya, House of Property. Saya juga kurang tahu nih, House of Property. Selamat malam, terima kasih sudah join. Tadi juga ada rekan saya, Ian Tilo, ini teman sahabat saya juga nih. Ini ada Bro Hasan, ya, dari kantor saya juga, dari Astra Property. Oke. Oh, ini Mbak Santi balas nih. Halo. Udah lama nih kita nggak ketemu. Ya, lama banget di IG Live Indonesia. Oke, baik. Yes. Oke, baik. Terima kasih juga. Sekali lagi kami mengundang partisipasi dari sahabat TML yang ingin berbagi tentu apa yang menjadi bahasan kita malam hari ini, menjual di 60 detik pertama, menjadi suatu topik yang sangat menarik buat kita sama-sama. Mari yuk kita sama-sama belajar. Mungkin ada pengalaman yang ingin disampaikan, silakan sampaikan di chat box-nya. Nanti kita akan bacakan, kita bagikan ke para sahabat yang sudah hadir malam hari ini. Oke, next-nya, Brother. Apa kira-kira yang akan Brother bagikan untuk boleh menjadi, maksudnya mencerahkan? Kalau tadi kan di awal memang betul, ini sudah disampaikan, memang boleh ya, memang memungkinkan ya menjual dalam 60 detik. Di awal tadi disampaikan, tapi kan ada kemudian sahabat-sahabat kita yang kemudian menyusul, yang belum mendengarkan secara lengkap tadi pesan ini, boleh diulang lagi dengan kesediaannya, atau ada hal-hal lain yang boleh disampaikan, silakan, Brother. Oke. Ya, mungkin saya sambil ngulang, tapi kita kasih contoh kali ya, supaya lebih dapat. Oke, tadi kan kita bicara soal why you, why this, why now, ya. Jadi kita secara prinsip itu yang harus kita sampaikan di dalam
elevator pitch atau dalam 60 detik pertama, kalau sudah dapat 3 why ini, kenapa Anda, kenapa produk ini, kenapa perusahaan Anda, dan kenapa sekarang, at the end kita harus menjual tahap berikutnya, yaitu menjual appointment berikutnya, next meeting, ya, next call mungkin, ya, dan lain sebagainya. Jadi, the next step. Nah, dan itu tidak akan terjadi, kita tidak akan dapat yes dari prospek kita kalau di kepalanya masih berpikir so what, ya. Jadi kita harus punya goalnya, prospek kita di kepalanya harus dapat wow, tell me more. Ketika si prospek berpikir demikian, barulah mereka bersedia ditemui, ya. Nah, contoh saja, sekarang contoh. Saya punya contoh nih di industri desain grafis, ya, industri desain grafis. Saya sambil saya ambil bacakan nih. Hai, saya Tina, saya seorang desain grafis. Anda tahu nggak bahwa rata-rata orang itu hanya perlu waktu 2 detik saja untuk melihat logo perusahaan dan memutuskan apakah mereka menyukainya. Tahukah Anda bahwa logo yang dirancang dengan buruk itu tuh bisa menyebabkan kerusakan permanen, ya, pada merek perusahaan, dan bahwa sebagian besar perusahaan ya melewati setidaknya 3-4 versi dalam 1 tahun sebelum memutuskan desain akhir dari logo mereka, ya. Apakah itu menghabiskan waktu dan uang? Yes, tentu saja gitu. Dan saya telah bekerja dengan lebih dari 10 tahun sebagai desain grafis profesional, berspesialisasi dalam identifikasi merek. Saya bisa bilang bahwa bukan hanya klien saya yang senang dengan apa yang saya lakukan, tetapi juga desain saya juga sudah memenangkan logo dan penghargaan merek nasional dan internasional. Saya telah bekerja sama dengan beberapa agensi dan periklanan terbesar, lebih dari 300 kontrak sampai dengan hari ini, dan hanya 1 logo yang berubah. Dan itu pun karena hasil merger, bukan karena satu desain yang buruk. Apakah dan saya ingin membawa sejarah pemenangan tersebut ke perusahaan Anda. Apakah Anda bersedia bertemu dengan saya selama 20 menit untuk membahas portfolio saya dan melihat bagaimana saya dapat membantu Anda? Wah, coba ya, dalam waktu singkat tadi, kira-kira ya plus minus 60 detik, si Tina ini bisa punya 1 interest. Ya, kalau kita bedah statement ini tadi, ya, saya berceritakan di awal tentang ini. Hai, saya Tina, saya seorang desain grafis. Apakah Anda tahu bahwa rata-rata orang perlu waktu 2 detik untuk melihat logo perusahaan, memutuskan apakah mereka menyukainya, bla 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 bla, logo dirancang dengan buruk, bisa menyebabkan kerusakan permanen. Itu dia lagi ngomong apa tuh, sis? Dia lagi ngomong fakta dan masalah. Dia menceritakan tuh bahwa ya tadi soal 2 detik itu kan sebuah fakta, sebuah data, ya. Ya, masalahnya apa? Tadi kalau punya kerusakan permanen terhadap sebuah merek itu dampaknya apa? Nah, dengan kita menampilkan sekali lagi sebuah fakta dan masalah, itu bisa ngedobrak dari si prospek kita gitu. Kita sodorin di depan kepala dia gitu, ya. Nah, jadi interestnya kita dapat saat itu juga. Dan kemudian setelah itu dia ngomong lagi bahwa saya telah bekerja sama dengan lebih dari 10 tahun gitu ya sebagai desain grafis, dan kemudian sudah punya bahkan pemenangan penghargaan lebih dari 300 kontrak dan lain sebagainya. Itu lagi bicara apa tuh? Dirinya ya, ekspertisnya ya. Dirinya, why you? Ya, menceritakan siapa dia dan apa bedanya dia dengan yang lain, ya kan? Nah, ya, dan kemudian terakhir baru dia kalimat penghubungnya sebelum menuju akhir, yaitu dia bilang, saya ingin membawa sejarah pemenangan penghargaan itu ke perusahaan Anda. Wow. Ya, itu jembatannya, ya, itu jembatan penting di situ. Ya? Yes. Nah, terus kemudian at the end dia menjual the next step. Yes. Apakah Anda bersedia bertemu dengan saya selama 20 menit untuk membahas portfolio saya dan melihat bagaimana saya memastikan logo perusahaan Anda mencerminkan merek Anda dengan benar? Nah, itu dia menjual next step. Tetapi dia sudah lakukan why-nya itu very strong di awal. Gitu. Nah, jadi sangat bisa kita menjual dalam 60 detik. Apa yang kita jual adalah the next step, the next appointment, ya. Dan harus strong di why you, why this, dengan fakta dan masalah, apa bedanya Anda dengan yang lain. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi mungkin buat sahabat nih yang lagi join, boleh kalau punya cerita, komentar, pertanyaan, silahkan ya. Siapa tahu punya contoh yang bisa kita bahas juga. Ya, betul.
Nah, tadi kan desain grafis ya. Saya punya contoh yang lain nih, Sis. Boleh ya? Boleh, silakan, silakan. Sambil menunggu sahabat TML yang ingin memberikan contoh yang lain dari dunia bisnis yang lain, boleh, boleh. Silakan, brother. Oke, oke. Nah, saya kemudian punya contoh lagi untuk industri properti. Ya, oke, industri properti. Ya, jadi halo Pak, saya Alvin. Saya sudah 9 tahun berpengalaman di industri marketing properti. Dan saat ini saya bekerja di Astra Property. Kita tahu bahwa Astra Group ini termasuk grup bisnis yang terbesar yang ada di Indonesia. Ini kebetulan saya bawakan informasi nih Pak, mengenai salah satu proyek kami. Saya saat ini ya kita tahu banyak sekali lah proyek properti, banyak sekali pilihan. Ada yang bagus, ada juga yang tidak, ada yang telat bangun, ada juga yang gagal bangun. Jadi penting sekali memilih proyek properti yang tepat dan terpercaya. Nah, saya senang sekali untuk bisa membantu siapapun Pak untuk menemukan pilihan properti yang terbaik, baik itu untuk investasi maupun untuk tinggal. Ya, jika memang ada Bapak ada kebutuhan, boleh Pak kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, kalau dan kebetulan saya ada proyek bagus yang akan di launching dalam waktu dekat. Saya senang sekali untuk bisa sekedar sharing dan membantu Bapak. Nah, itu tadi ya. Singkat 60 detik ya. Ketika kita ketemu customer baru, orang baru ya, yang baru kenalan, kita ajak ngomong begitu, at least kita dapat interest dia instan saat itu juga. Lah ya, kalau Iya. Kalau kita bedah, kita akan menemukan ya. Kita bedah coba dari statement saya tadi. Ya, ketika saya bilang halo, saya Alvin Kurniawan, saya berpengalaman 9 tahun di industri marketing properti, saya bekerja di Astra Property, Astra termasuk grup terbesar di Indonesia. Itu saya lagi ngomong tentang perusahaan. Why you? Ya. Kenapa saya? Betul. Ya, apa bedanya saya dengan yang lain? Dengan saya bilang bahwa kita termasuk grup yang terbesar gitu. Itu juga saya menambahkan di situ. Ya, terus kemudian saya bilang bahwa saat ini ada banyak sekali proyek properti, ada yang bagus, ada yang tidak, ada yang telat bangun, ada juga yang gagal bangun. Penting sekali loh memilih proyek properti yang tepat dan terpercaya. Itu saya lagi ngomong apa tuh? Why this? Fakta dan masalahnya. Why this? Ya, termasuk why this-nya. Ya, itu menjelaskan why this. Ya, kenapa ini penting sekali untuk Bapak memilih proyek yang tepat gitu kan ya. Nah, kemudian ya, saya punya jembatan tadi. Saya senang sekali untuk bisa membantu memiliki properti yang terbaik yang menguntungkan untuk investasi maupun untuk tinggal gitu. Nah, at the end saya baru jualan next step-nya ya. Jika memang Bapak ada kebutuhan, saya jualan next step berikut dengan why now-nya ya. Bapak ada kebutuhan, saya ingin ngobrol-ngobrol nih, kebetulan ada satu proyek baru yang akan segera di launching dalam waktu dekat. Nah, itu saya menjelaskan why now. Ada proyek baru yang mau di launching, jadi itu satu momen kan di situ. Ya. Nah, jadi kita menjual appointment berikut dengan why now-nya. Nah, jadi ya, kita sudah bisa mendapatkan interest saat itu juga. Berasa nggak? Kira-kira feel-nya apa dari Sis Alice ngedengar statement-statement contoh-contoh tadi? Iya, kalau saya sih Pak, yang saya ya setiap orang kan ya maksudnya akan senang ketika kita ditempatkan ditolong. Jadi kan sebetulnya kan ada masalah nih, ya kan, yang seperti tadi ada fakta yang harus diungkapkan. Nah, di dalam fakta itu kan sebagai klien atau konsumen yang ingin membutuhkan sesuatu yang tepat saya membutuhkan, contohnya apakah itu properti, apakah itu dengan desain logo atau segala macam. Tentu saya ketika ada pernyataan saya bisa kata-kata ditolong memberikan solusi, itu sesuatu yang menurut saya semua orang senang gitu loh, ketika menempatkan diri. Ada orang lain loh yang memang tidak hanya memberikan janji, tetapi saya ditolong untuk menemukan. Jadi kalau saya di posisi itu ya tentu saya senang sekali dong ya, senang sekali menjadi orang tersebut. Tapi tadi saya pas lagi Brother Alvin menyampaikan ya, saya tadi berpikir kira-kira ya sepertinya kan mudah untuk diucapkan begitu, tetapi tentu ada hal-hal yang sudah diikuti pengalaman segala macam, dan ada kesan bahwa ada pernah kita kegagalan itu bukan menjadi untuk kita mundur begitu. Nah, apakah di dalam melaksanakan hal seperti ini ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para ya katakanlah tenaga penjual kah atau sales kah kita yang melakukan ini? Kira-kira kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan dan bagaimana menghindari itu, brother? Ya. Tadi sebenarnya saya udah sedikit bahas ya Sis tadi mengenai itu ya, tadi kesalahan-kesalahan yang ada. Cuman yang mungkin saya pengen menambahkan sesuatu yang berbeda adalah
seringkali sales itu menjual benefit, 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 dan benefit gitu Yes. ya. Oke. Nah, mungkin satu hal yang berbeda yang kali ini kita bahas adalah saya mengajarkan kita menjual fakta dan masalah Oke. gitu ya. Nah, ini satu hal yang berbeda mungkin ya. Ini dan ini sangat baik sekali ditempatkan di elevator pitch maupun di kesempatan-kesempatan prospecting yang lain. Kenapa? Kenapa? Sekarang gini aja deh. Kita seumpamakan saja kita customer. Yeah. Ya, kadang si sales customer saya dan saya selalu ngomong bahwa panci ini is the best, panci ini anti lengket, panci ini tahan seumur hidup, panci ini bisa dipakai gaya apapun, goreng lah, bakar lah, bisa untuk merebus dan semua multifungsi panci ini garansinya panjang sekali gitu kan dan anti pecah, wah semua. Saya ngomong selama setengah jam misalnya saya ngomong benefit, benefit, dan benefit, enak nggak? Kemudian tidak mendengarkan kebutuhan dari klien itu atau customer itu. Ya, iya betul, betul. Tapi coba bayangin ya. Tapi coba bayangin kalau barang yang sama, panci yang sama, terus kemudian saya ngomong dengan cara yang berbeda. Jadi sales tahu nggak sih yang namanya kita ya ibu-ibu kalau di rumah harus masak itu repotnya setengah mati. Kita tuh kan perlu ya, apalagi kalau ganti-ganti panci tuh repot banget. Ya, kalau punya satu panci yang istimewa yang bisa dipakai untuk gaya masak apa aja, pasti tuh enak banget deh. Ya, dan kemudian kadang-kadang juga kalaupun ada panci yang kayak gitu, ya umur pakainya nggak panjang. Iya. Gitu. Ya, nah saya baru ngomong beberapa kalimat itu kayak lebih kena nggak sih gitu? Iya, betul. Pasti dalam pikiran, emang ada panci kayak gitu? Itu yang paling minim. Iya. Jadi penasarannya muncul tuh, emang ada panci yang kayak gitu? Yes. Iya. Iya, betul. Nah, jadi gini, yang saya maksud adalah begini. Ketika kita ngomong benefit, ya, iya betul bagus sih gitu ya. Tetapi ada satu titik di mana kita harus bisa berpikir lain. Kenapa? Karena kalau kita ngomong benefit terus, at the end kita akan seolah-olah punya dua perahu sama customer. Perahunya kita sebagai sales yang ngomong benefit dan perahunya customer dengan kebutuhannya. Dan dia merasa bahwa si sales ini nggak satu perahu dengan dia. Ya, tetapi caranya gimana supaya customer ngerasa satu perahu? Ngomongin masalahnya customer. Apa fakta dan masalah yang dia alami? Ya, ketika kita ngomong fakta dan masalahnya customer, dia instan langsung merasa bahwa sales ini tahu masalah saya ya. Saya harus dengerin ini sales nih. Dia punya solusi apa? Langsung saat itu juga kita satu perahu sama prospek kita. That's why kalau unsur itu kita masukin di elevator pitch, akan secara instan juga melahirkan satu posisi satu perahu sama si prospek dalam 60 detik pertama ketika kita mengungkapkan fakta dan masalah yang dia hadapi. Nah, jadi mungkin ini juga salah satu tips. Jadi nggak melulu kita harus ngomong benefit gitu kepada prospek kita dan juga dalam elevator pitch juga tidak perlu. Ya, kita bahkan cukup ngomong masalahnya itu sudah memberikan satu interest tersendiri. Gitu. Jadi, nah mungkin itu sih. Jadi maksudnya jadi ya dalam hal ini pun dibutuhkan ya betul benefit kadang-kadang kan kalau saya menempatkan diri sebagai klien begitu ya, kalau cuma benefit ya pastilah, maksudnya itu memang perlu, tetapi kalau kita jujur dengan apa yang ada masalah, terus kita memberikan solusi untuk masalah itu, menawarkan sesuatu, itu akan lebih menarik gitu ya. Tapi kalau kita selalu menyatakan ini loh akan begini loh, itu sesuatu yang rasanya aduh mana mungkin sih sesempurna itu gitu kan, lama-lama bosen jadi bisa bosen. Nah ini Pak Brother Alvin ini boleh kita sapa lagi ya yang sudah bergabung nih ada. Oke, ada nih Ibu Susanti Kemala ini seperti temannya Brother Alvin nih. Hai Pak Alvin katanya. Boleh disebut hai lagi. Oke, kemudian sudah bergabung lagi ini Pak Dewo, ini Pak Ketua kita. Hai Pak Ketua, nih beliau menyatakan Pak Dewo. Efektif 60 detik, buatlah skrip dan latihlah begitu. Ya, thank you. Oke, siap. Kemudian ini ada lagi sama namanya dengan Brother Alvin di depannya, tapi Alvin Nathanael namanya. Hai Pak Alvin, sama-sama. Iya. Kemudian ada lagi Pak Wibawa Pramana, selamat bergabung Bapak, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada
CHIN atau Chin juga udah Pak atau Ibu, terima kasih sudah bergabung. Ini ada Coach Willy, hai Coach Willy, salam The Will, yes Coach, terima kasih sudah Yes. bergabung. Kemudian ada lagi di sini Bu Priscilian Tantra, hai selamat malam Ibu, terima kasih Yes. bergabung. Baik. Ini kakak saya nih, Bu Priscilia. Hai, salam kenal. Ini TML Community menjadi narasumber nanti seperti Brother Alvin ini. Baik, Brother Alvin di Yes. 6 menit terakhir nih ya. Jadi 6 menit terakhir karena memang tidak terasa ya. Kita sudah ngobrolnya Yes. 1 jam. 6 menit terakhir ini kalau kita ingin mensummarikan menjadi apa yang bisa dibawa pulang oleh para sahabat TML yang mendengarkan kita, bincang-bincang kita malam hari ini terkait dengan ya, tema kita, topik kita menjual di 60 detik pertama yang akan mereka bawa pulang untuk mereka nanti, oh ternyata dari perbincangan ini saya dapat oleh-oleh apa, bagaimana, apa yang ingin Brother sampaikan menjadi sekaligus menjadi penutup ya. Jadi summary-nya apa nih? Silakan Brother. Oke. Tadi kayaknya sudah dibantu sama Pak Dewo untuk mensummary pesan yang terakhir mau saya sampaikan, yaitu harus buat skrip ya. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi pastikan setelah ini coba deh ambil waktu sebentar 5 menit aja ya, mungkin buat para sahabat yang baru pertama kali dengar topik ini ya, coba ambil waktu 5 menit, coba bikin elevator pitch versi kita ya, bagaimana menjual dalam 60 detik pertama. Tadi rangkumannya adalah kita harus bisa menjelaskan why you, kenapa Anda, apa bedanya Anda dengan yang lain ya, why this, bisa jadi kenapa perusahaanmu, kenapa produkmu, apa bedanya kamu dengan yang lain, bisa juga dengan cara menyampaikan dengan fakta dan masalah. Ini juga bicara soal why this, kenapa kamu perlu ini, kita jelaskan dulu fakta dan masalahnya apa ya, dan kemudian kita harus bisa menjelaskan tadi why now ya, bagaimana bisa menarik perhatian dia untuk bisa mendapatkan urgensinya gitu ya, bagaimana kita membuat kelangkaannya ya, keterbatasannya itu bisa muncul why now-nya ya, sehingga kita berhasil membawa jualan next step-nya, jualan appointment berikutnya, jualan next call-nya, jualan next visit, jualan next show unit, jualan next demo produk, dan lain sebagainya. Jadi, dan at the end kita berharap bahwa customer kita bisa mendapatkan respon di pikirannya bahwa wow, tell me more. Jangan sampai ketika kita menyampaikan itu semua, mereka cuma dalam hatinya bicara so what, begitu terima kartu nama masuk kantong, masuk laci, dan nggak pernah dikeluarin lagi ya. Dan itu yang kita paling tidak mau. Dan kemudian satu hal lagi adalah ya harus latihan ya, harus coba. Boleh mulai dengan coba ke customer atau klien yang udah kita kenal, maupun klien atau customer yang sudah pernah mengunjungi website, datang ke kantor kita, atau apa yang sudah pernah duluan menghubungi kita praktekkan dengan elevator pitch, baru setelah itu kita coba dengan orang yang kita belum kenal. Nah, itu akan lebih mantap lagi. Tapi tetap siap tidak siap waktunya, ya kesempatan itu kan kita tidak bisa pilih-pilih, Brother ya. Jadi sebagai tenaga penjual khususnya, karena memang ini kan kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di luar sana sebagai tenaga penjual, tenaga sales, atau siapapun kita, karena setiap kita adalah tenaga sales. Jadi memang kita harus siap begitu ya. Jadi setiap saat kartu nama penting sekali gitu ya, penting sekali. Iya, betul. Betul. Baik, oke. Halo, selamat malam Pak Mike. Pak Mike di akhir-akhir terima kasih sudah bergabung ya. Juga ada Bapak atau Ibu menjadi baru namanya ya. Baik, terima kasih Brother Alvin. Tentu perbincangan kita malam hari ini sangat bermanfaat, sangat penting untuk kita semua, karena ini tentu topik seperti ini adalah topik-topik menarik. Baik, sahabat TML, kalau sahabat TML ingin kami membahas topik seperti ini lagi untuk semakin memperdalam bincang-bincang kita, tentu di dalam penjualan itu banyak sekali tema-tema dan topik yang menjadi praktis-praktis yang bisa kita lakukan sehari-hari. Silahkan DM kami di @TML Community. Nanti masukan dari sahabat-sahabat TML akan kami bahas bersama-sama. Dan topik apa sih yang kira-kira mungkin dari sahabat TML, topik apa kira-kira yang ingin kami bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Silahkan loh, karena ini memang forum kita bersama. TML Community ini adalah forum kita bersama, jadi silahkan sampaikan kami, DM kami, ataupun boleh
melalui di 0813-983-98127 tadi. Jadi dari teman-teman kami juga yang mendengarkan masukan-masukan untuk perkembangan acara kita yang kita cintai ini. Dan di akhirnya Pak Alvin atau Brother Alvin, thank you so much untuk inspirasi malam hari ini. Thank you. Dan juga terima kasih untuk semua sahabat TML yang sudah berbincang atau sudah bergabung bersama dengan kita. Dan terima kasih juga, dan kita sampai ketemu lagi di Saturday minggu depan dengan topik-topik yang tentu sangat luar biasa. Dan akhirnya saya Elis Manalu dan saya Alvin Kurniawan. Bersama kita katakan ukir jejakmu untuk Indonesia yang lebih baik. Thank you so much. Thank you. Terima kasih ya Pak Alvin. Selamat malam. Terima kasih. Thank you, Bu Eli. Thank you.